sekali masih bisa berjumpa dengan saudara-saudara sekalian dalam program satelit Saat Teduh 5 Menit bersama saya, Pendeta Ferdinand Tambunan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama menyiapkan hati untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita dengan kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami memohon kemurahan-Mu agar Engkau memenuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya firman Tuhan yang kami baca dapat kami mengerti, dapat kami pahami, dan firman Tuhan itu memenuhi hati kami dan jiwa roh kami, sehingga kami boleh melakukan kebenaran-kebenaran, kami boleh diubahkan, dibentuk berdasarkan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, berkati juga ya Tuhan setiap pendengar. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, biarlah Engkau berkenan memberikan jalan keluar dan menjadikan mereka berkat bagi banyak orang. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku, hari ini judul satelit kita adalah Anak-anak Terang, dan firman Tuhan saya akan bacakan dari kitab Efesus pasal yang kelima ayat 1 sampai ayat ke-14. Tetapi saat ini saya lebih dulu akan membaca ayat 8 dan ayat 9 yang berbunyi demikian. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, setelah Rasul Paulus meminta jemaat di Efesus menanggalkan manusia lamanya dan kemudian mengenakan manusia yang baru, kali ini kita membaca bahwa sebagai orang percaya, sebagai jemaat Tuhan, kita memiliki status baru, yaitu disebutkan di sini anak-anak terang. Saudara-saudara, Tuhan Yesus juga di dalam pengajarannya mengatakan di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-14, dia berkata, kamu adalah terang dunia. Sekalipun Yesus katakan akulah terang dunia, tetapi dia juga berkata kepada para muridnya, kamu adalah terang dunia. Hal ini menunjukkan adanya status baru bagi orang-orang yang percaya, bahwa kita bukan hanya sebagai murid Yesus, tetapi juga sebagai terang, pemancar terang, sebagai pelita, sebagai cahaya yang membawa terang Kristus itu kepada dunia ini. Perhatikanlah di sini, Yesus dan Rasul Paulus dengan jelas menyebutkannya, bahwa status kita adalah anak terang. Nah, saudara-saudara, dengan demikian kita bukan lagi diminta untuk menjadi terang, tetapi hidup kita ini sebenarnya adalah terang itu, sesuai dengan status kita yang disebut sebagai terang dunia atau anak-anak terang. Menjadi terang berarti kita tidak lagi melakukan atau turut dalam perbuatan-perbuatan kegelapan, seperti dikatakan di dalam ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13 dikatakan demikian. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Demikian jelas sekali bahwa dengan kita menjadi terang, kita menelanjangi semua perbuatan-perbuatan kegelapan. Dengan terang itu kita akan menerangi sekitar kita, sehingga segala perbuatan kegelapan itu nampak. Saudara-saudara, sebagai anak terang, gereja harus menjadi berkat. Sebagai anak terang, gereja harus menjadi pengaruh yang baik. Sebagai anak terang, gereja harus menyatakan kebenaran dan keadilan.
Sebagai anak terang, gereja harus menyatakan kemuliaan Tuhan dan membawa berita keselamatan di dalam Kristus. Sebagai anak terang, gereja harus hidup menurut kebenaran firman Tuhan. Inilah yang menjadi standar kita sebagai anak terang. Dan akhirnya, marilah kita membangun diri kita. Seperti di dalam ayat 14 dikatakan, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Mari, sekaranglah waktunya kita untuk bercahaya, memancarkan cahaya Kristus, menyatakan kemuliaan Kristus dan menjadi berkat bagi dunia ini. Selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.